sesuai bianda dan toko may pino perikatan di menurut gusto itu persediaan lebih naik pengawi lebih-lebihnya secara pribadi. Kalau ada Yesus Yonon lebih suami dinau toko nyampai keluarga toko menyampai toko itu kesian toko kadal-kadal. Lebih naik pengawi saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, dalam persiapan kita masa Advent ini untuk menyambut kedatangan kehadiran Yesus secara pribadi kepada kita. Kita telah mendengar firman Tuhan yang mengatakan sebentar tadi, ada seorang di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu Yesus. Kata-kata ini telah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada masyarakat pada waktu itu. Yohanes seorang yang mendahului untuk memperkenalkan Yesus kepada masyarakat, dan pada waktu itu Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi oleh karena kehadiran Yesus pada waktu itu sebagai seorang penebus tidak masuk akal bagi masyarakat pada waktu itu, karena dia tidak mempunyai kehidupan atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka sebagai seorang penebus yang mereka tunggu, maka mereka tidak dapat mengenal dan karena itu tidak dapat menerima Yesus. Hal ini saudara-saudari masih berlaku di tengah-tengah kita, dan itu sebab saudara-saudari sebagai pengikut-pengikut Kristus kita senantiasa harus waspada, harus berjaga-jaga supaya jangan sampai perayaan Krismas ini bagi kita menjadi satu perayaan biasa-biasa tanpa Yesus. Karena inilah saudara-saudari yang berlaku di hampir di seluruh dunia. Pihak-pihak yang tertentu memang mereka punya hak, tetapi pihak-pihak yang berpengaruh seperti pihak bisnis, konsumerisme, termasuk juga mungkin pihak politik, mereka mempunyai alasan untuk menyambut perayaan Krismas, tapi tanpa Kristus. Bagaimana pula dengan kita umat Kristen? Pengaruh-pengaruh yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, mungkin juga membawa kita merayakan Krismas seperti mereka. Memang saudara-saudari, kita sebagai umat Kristen, kita tidak dapat monopolize perayaan Krismas. Semua orang, semua manusia berhak merayakan Krismas. Tetapi Krismas yang bersifat apa yang kita rayakan? Itulah harus kita senantiasa sedar, saudara-saudari, supaya sekali lagi supaya jangan sampai perayaan Krismas yang kita rayakan ini hanya perayaan biasa dan tidak ada Yesus sebagai pusat, tidak ada Yesus hadir dalam perayaan kita ini. Lalu saudara-saudari, apa yang perlu kita lakukan supaya perayaan Krismas kita benar-benar merupakan perayaan yang menyambut kehadiran pribadi Yesus, yang sungguh-sungguh dapat membawa Yesus berkuasa pada diri kita, pada keluarga kita. Pertama, saudara-saudari, kita kembali kepada firman Tuhan dalam bacaan pertama, yaitu dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya kita disadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang mempunyai misi. Kita mempunyai perutusan, yaitu dari pembaptisan kita bukan sekedar dipanggil mengikuti Yesus,
tetapi kita diutus. Dan kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, merawat orang-orang, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, pada orang-orang terkurung dan sebagainya. Penting saudara-saudari dalam hidup kita tiap hari, kita sadar bahwa kita ini adalah utusan Yesus. Kita seperti Yohanes Pembaptis adalah bersaksi, adalah saksi-saksi bagi Dia.